Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keselamatan pasien ya. Ya, saya Bu Lisa Musharyanti akan menyampaikan MTE tentang keselamatan pasien. Nah, outline materi kita kali ini yang pertama adalah error yang sering terjadi di rumah sakit, kemudian 6 sasaran keselamatan pasien, berikut nantinya kita jelaskan tentang peran nurse dalam keselamatan pasien. Oke, prolog. Kita perlu mengetahui lagi tentang keselamatan pasien karena banyak medical error yang terjadi di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan, seperti kesalahan obat yang diberikan pada pasien, kemudian kesalahan lokasi pembedahan, kemudian kesalahan rute pemberian obat, ya. Kesalahan waktu dalam pemberian obat, misalkan obat itu harusnya diberikan jam 12 malam, tapi kemudian diberikan lebih awal, jam 10 malam, gitu. Kemudian juga infeksi nosokomial, ini juga banyak terjadi, yang sering sekarang disebut dengan istilah HAIS, Healthcare Associated Infection. Nah, ini juga akan memperpanjang masa penyembuhan pasien. Misalkan pasien post-operasi yang terkena infeksi nosokomial, maka penyembuhan lukanya akan lebih lama. Kemudian juga error yang terjadi misalkan pasien jatuh dari tempat tidur. Nah, ini masih sering kita temui. Misalkan pasien anak ya atau pasien lansia atau pasien dengan terapi pengobatan tertentu. Nah, yang berikutnya adalah tentang 6 sasaran keselamatan pasien yang kita semua sudah tahu. Dari sasaran yang pertama, tentang ketepatan identifikasi pasien, sampai dengan sasaran yang keenam mengenai pengurangan risiko jatuh pasien. Nah, untuk sasaran yang pertama, identifikasi pasien. Yang pertama kali adalah kita harus melakukan identifikasi pasien dengan tepat, ya, dengan pertanyaan yang terbuka, yaitu meminta pasien menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir sambil mengecek gelang identitas. Nah, hal ini perlu kita lakukan misalkan pada saat sebelum pemberian obat atau pemberian produk darah, misalkan transfusi, supaya tidak ada obat atau produk darah yang tertukar. Kemudian kita juga melakukan hal ini sebelum memberikan tindakan, misalkan rawat luka, pemasangan infus, pemasangan kateter, ya NGT dan lain-lain. Kemudian juga perlu identifikasi pasien pada saat sebelum mengambil darah atau spesimen untuk pemeriksaan diagnostik ya atau pemeriksaan lab begitu. Nah, misalkan pertanyaannya kita bisa memberi pertanyaan dengan mohon Bapak atau Ibu bisakah sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir, seperti itu ya. Terutama pada saat kita bertemu pertama kali dengan pasien tersebut. Jangan langsung dengan pertanyaan tertutup, misalkan apakah ini dengan Ibu Suci gitu. Jadi nanti malah cenderung bisa menyebabkan kesalahan. Jadi sangat penting penekanan nama lengkap dan juga tanggal lahir ya, bukan umur. Karena umur itu bisa sama antara satu orang dengan yang lain. Nah, yang terkait identifikasi pasien juga yaitu di rumah sakit dengan adanya pemasangan gelang identitas. Ya, secara umum kalau gelang biru untuk pasien laki-laki, merah muda untuk pasien perempuan. Nah, di samping itu ada gelang warna yang lain juga. Misalkan kuning itu adalah untuk pasien dengan risiko jatuh atau butuh pengawasan yang ekstra. Gelang merah untuk pasien yang memiliki riwayat alergi tinggi terhadap obat. Kemudian hijau untuk pasien alergi latek. Kemudian ungu pasien yang memiliki harapan hidup rendah ya. Abu-abu untuk pasien yang menjalani kemoterapi. Nah, seperti itu. Nah, warna-warna tadi itu mengacu pada peraturan WHO, JCI maupun CARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit ya. Jadi setiap staf rumah sakit ya, termasuk juga nurse itu wajib mengetahui makna dari setiap warna tersebut.
Dan hal ini juga tujuannya adalah memudahkan ya dan praktis untuk digunakan untuk melihat dari kondisi pasien itu. Sasaran yang kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif ya. Kita sudah belajar tuh tentang SBAR ya, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Nah, itu nanti bisa diterapkan pada saat profesi di rumah sakit. Kemudian juga yang perlu ditekankan adalah komunikasi verbal harus dengan readback ya, harus dengan dibaca kembali atau dikonfirmasi. Kemudian write down sebaiknya ditulis ya. Kemudian juga perlunya konfirmasi. Jadi ketika dokter itu memberikan suatu instruksi atau rekomendasi, maka sebaiknya sebelum menutup pembicaraan kita konfirmasi. Kemudian melaporkan kondisi pasien sebaiknya dengan menggunakan SBAR ya agar jelas. Kemudian tulisan harus dapat dibaca. Dan jika misalnya menggunakan singkatan, maka gunakan singkatan yang umum untuk dipahami. Misalkan ada daftar singkatan. Dan misalkan menyebutkan suatu nama obat ya, kalau perlu sebutkan ejaannya ya. Sebaiknya sebutkan ejaannya karena bisa jadi pada saat menyebut amoksisilin, ampicillin dan sebagainya itu bisa tertukar ya atau tidak jelas pendengaran kita. Nah, jadi untuk sasaran kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif, sangat penting bagi nurse untuk mengkonfirmasi kembali instruksi atau rekomendasi dari dokter sebelum mengakhiri konsultasi via telepon atau konsultasi secara verbal. Kemudian jangan lupa juga untuk kita tuliskan atau mendokumentasikan dari konsultasi tersebut dan apa rekomendasinya. Dan proses selanjutnya, dokter harus memberikan tanda tangan di lembar dokumentasi dalam waktu 1x24 jam. Nah, ini adalah untuk keamanan dalam komunikasi efektif ini sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang bisa merugikan pasien maupun profesi kesehatan. Nah, peningkatan kewaspadaan obat adalah sasaran yang ketiga, karena kesalahan obat ini termasuk insiden yang sering terjadi dan bisa berakibat fatal sampai kematian. Selain kematian, kesalahan obat juga menyebabkan meningkatnya lama rawat pasien di rumah sakit dan juga biaya pengobatan yang semakin meningkat juga. Dan tentunya ini merugikan juga untuk pasien. Nah, kita tahu bahwa manajemen obat di rumah sakit itu ada 4 tahapan ya, mulai dari prescribing atau peresepan, terus transcription itu pembacaan resep, dispensing itu penyiapannya ya, atau pengenceran dan sebagainya, kemudian administering atau pemberiannya. Nah, dari bagian ini dapat kita lihat bahwa setiap langkah ini ada bahaya yang mengintai yang bisa menyebabkan insiden dan perawat biasanya banyak berperan di dispensing dan administering ya. Sebenarnya banyaknya di administering tapi karena keterbatasan tenaga farmasi di rumah sakit, seringnya nurse masih harus menghandle untuk dispensing atau penyiapannya ini ya, pengenceran dan sebagainya. Sampai dengan pemberiannya. Jadi kita lihat di sini 10% dan 51%. Jika tidak berhati-hati kita bisa menimbulkan bahaya pada pasien. Nah, ini obat yang berisiko tinggi itu high alert dan obat yang look alike, sound alike. Jadi dia penamaannya mirip atau penampakannya mirip. Contoh yang sound alike seperti ini ya. Jadi memang namanya mirip, apalagi jika ini dikomunikasikan tidak secara tertulis, hanya melalui telepon. Bisa memicu kesalahan obat. Nah, ini adalah contoh obat yang look alike atau penampakannya mirip ya. Contohnya di sini adalah ampicillin dan amoksisilin. Keduanya adalah jenis obat antibiotik. Namun, jika ini salah mengambilnya tentunya akan bisa berbahaya bagi pasien. Ini juga penampakannya mirip, warnanya sama-sama ada putih, hitam, dan krem ya, antara
furosemid dan midazolam. Ya, untuk furosemid ini adalah untuk diuresis ya, diuretik, kemudian midazolam adalah untuk obat sedatif, misalkan pada tindakan operasi kecil ya, bisa menggunakan ini. Tentunya kita bisa membayangkan kalau obat ini tertukar dan diberikan pada pasien apa efeknya. Nah, sasaran yang keempat adalah ketepatan pasien, lokasi, dan prosedur operasi. Nah, kita sudah mengenal ya ada 3 tahapan pada saat pasien operasi itu kita menggunakan form atau proses sign in, time out, dan sign out. Ketiga form ini digunakan untuk mengantisipasi ketidaktepatan pasien atau lokasi atau operasi. Juga persiapan pasien apakah sudah optimal atau belum sebelum dilakukan suatu prosedur operasi. Nah, ini ada 3 form tadi, yaitu yang pertama adalah sign in, kemudian time out, dan sign out. Ya, pada sign in ini adalah sebelum dilakukan anestesi. Jadi kita cek misalkan apakah identitasnya sudah dicek, prosedurnya dan inform consent-nya. Kemudian apakah lokasi operasi sudah ditandai ya. Ya, begitu. Kemudian apakah obat anestesi maupun mesinnya sudah komplit, sudah dicek ya. Apakah ada alergi ya, apakah ada risiko pernafasan dan sebagainya. Kemudian pada saat time out ya, ini dengan nurse, anestesi dan ahli bedahnya ya, sebelum skin insisi atau sebelum diinsisi untuk operasi, maka dicek kembali hal-hal yang ada di form time out ini ya. Kemudian setelah pasien meninggalkan ruang operasi, maka ada form yang namanya sign out ya, oleh nurse, anestesi dan ahli bedah ya. Jadi dikonfirmasi lagi nama dari operasinya atau prosedurnya, kelengkapan instrumen, spon maupun penghitungan jarum gitu ya. Kemudian label dari spesimen ya harus sudah lengkap dengan nama pasien misal. Kemudian juga apakah ada masalah-masalah dari peralatan begitu. Nah, untuk sasaran yang kelima yaitu pengurangan risiko infeksi, kita sudah familiar atau terbiasa dengan melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Dan juga ini ada tentang lamanya cuci tangan baik menggunakan hand rub maupun hand wash. Dan kemudian kita juga mengenali 5 momen hand hygiene ya. 5 momen kita harus melakukan cuci tangan yaitu before touching a patient ya, sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan prosedur yang bersih atau aseptik, kemudian setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, kemudian setelah menyentuh pasien atau setelah menyentuh lingkungan di sekitar pasien. Selain itu kita juga mengenal adanya 5 momen hand hygiene ya. Kita lakukan untuk hand hygiene sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum melakukan prosedur yang bersih atau aseptik, kemudian juga setelah terkena dari cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Untuk sasaran yang keenam yaitu pencegahan pasien jatuh. Kita bisa melakukan beberapa hal yaitu pengkajian pasien dengan risiko jatuh ya pada saat pendaftaran, perpindahan dari satu bangsal ke bangsal lain, terus kemudian setelah pasien pernah mengalami jatuh dan juga dilakukan secara interval reguler yaitu bisa mingguan, 2 mingguan dan seterusnya. Karena kondisi pasien tentunya akan bisa berbeda-beda tergantung juga perjalanan penyakit dan terapi dan pengobatan yang diterima pasien. Kemudian tentu saja setiap pasien yang baru datang harus kita lakukan pengkajian risiko jatuh dan kita berikan gelang kuning pada pasien yang memiliki risiko jatuh. Beberapa pasien yang memiliki risiko jatuh seperti pasien dengan gelisah atau penurunan kesadaran ya dengan berbagai sebab misalkan proses infeksi, toksik, metabolik, perubahan kardiopulmonal, kemudian gangguan di sistem saraf pusat,
dehidrasi maupun kehilangan darah yang banyak, dan juga pasien mengalami gangguan tidur. Kemudian juga tergantung pada terapi atau obat-obatan yang sedang diterima. Misalkan dia sedang mengkonsumsi psikotropika, obat-obatan kardiovaskuler, antikoagulan ya, antikolinergik maupun untuk pengobatan di usus besar. Selain itu juga hipotensi ortostatik ya, bisa membuat dia misalkan pusing, tidak stabil, sehingga bisa berisiko untuk jatuh. Nah, pasien yang juga berisiko jatuh yang lain, misalkan pasien yang sering ke kamar mandi, kemudian ada gangguan mobilitas ya, entah itu ada cedera muskuloskeletal ya, atau gangguan penglihatan, misalkan pada lansia atau ada rabun begitu, kemudian ada penggunaan alat bantu atau alas kaki yang tidak sesuai. Alat bantu misalkan menggunakan krek dan sebagainya. Kemudian pasien yang memiliki riwayat jatuh ya, dan juga konsumsi antihistamin ya. Antihistamin seperti anti alergi ya, yang bisa menyebabkan efeknya salah satunya adalah mengantuk. Nah, pasien-pasien ini tadi berisiko jatuh sehingga perlu kita berikan pengawasan yang lebih. Nah, untuk penilaian skala risiko jatuh ini ada beberapa macam ya skala yang bisa digunakan. Pada anak ada Humpty Dumpty, pada pasien dewasa dengan Morse-Volz Scale, dan pada lanjut usia dengan skala Sydney. Nah, nanti yang untuk Humpty Dumpty dan skala Sydney bisa kalian cari sendiri. Nah, salah satu contoh untuk skala pengkajian risiko jatuh yaitu Morse-Volz Scale. Di sini ada 6 aspek yang dikaji, mulai dari riwayat jatuh, diagnosa lain, bantuan berjalan, ya IV atau heparin lock, ya, kemudian cara berjalan, dan status mental pasien. Di sini ada scoringnya, ada pilihan 0 dan 25, ada 0 dan 15 ya. Ada juga yang pilihannya 3, 0, 15, dan 30, dan seterusnya. Nah, setelah kita lakukan tadi Morse-Volz Scale, maka kesimpulannya adalah ada skala 0 sampai 24, yaitu pasien tidak berisiko jatuh, 25 sampai 50 dengan risiko rendah, dan di atas 50 risiko tinggi. Nah, untuk pasien yang mengalami resiko tinggi untuk jatuh ini, kita perlu memberikan pengawasan ekstra, dan juga tentu perlu pelibatan dari keluarga pasien itu sendiri untuk ikut mengawasi atau memonitor dari kondisi pasien tersebut. Demikian tadi materi MTE keselamatan pasien, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.